Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang di dalamnya mencakup penentuan tujuan, strategi, sasaran, dan lain-lain. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi konsep ini menurut Bang Hart dan Trull. Olehnya itu, berbicara mengenai komponen-komponen perencanaan pembelajaran, terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, dan perencanaan dalam hal mengevaluasi. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang pertama dalam perencanaan pembelajaran. Karena dalam merencanakan pembelajaran, tujuan harus jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai anak setelah ia belajar, yang harus dicapai peserta didik setelah ia belajar. Komponen yang kedua adalah isi atau materi pembelajaran. Materi pelajaran pada intinya merupakan pesan yang harus disampaikan kepada siswa, atau dengan kata lain disebut sebagai bahan belajar. Bahan yang akan diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Komponen yang ketiga tentang kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap peserta didik dan bagaimana mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi peserta didik. Jadi ini lebih kepada actionnya. Jadi perencanaan untuk melaksanakan action di dalam kelas. Berbagai macam hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk merancang kegiatan pembelajaran secara matang. Di antaranya adalah merancang metode pembelajaran, merancang model pembelajaran, dan merancang pengelolaan pembelajaran. Penjelasan mengenai merancang metode pembelajaran yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk menetapkan metode-metode apa saja yang akan digunakan agar tercapainya kompetensi yang diharapkan. Berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode bercerita. Maksudnya adalah dalam metode ini cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada peserta didik secara lisan. Kemudian yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang dimana digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, dan mendorong keberanian peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Tujuannya agar anak memahami dan dapat melakukannya dengan benar. Misalnya, dalam pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, satu contoh materinya tentang cara berwudu. Maka dalam metode demonstrasi ini diperagakan mengenai bagaimana
atau tata cara melaksanakan wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini metode demonstrasi. Kemudian adalah metode sosiodrama atau bermain peran. Adalah cara memberikan pengalaman kepada peserta didik melalui bermain peran, yakni peserta didik diminta memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Ya, misalnya berperan sebagai seorang tokoh yang dalam kaitannya terhadap materi yang sesuai dalam pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Penjelasan yang kedua adalah merancang model pembelajaran, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk menetapkan model apa saja yang akan digunakan agar tercapainya hasil belajar. Berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Cooperative learning artinya susunan aktivitas belajar siswa pada ruang lingkup grup atau kelompok untuk memenuhi manfaat pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Model yang kedua adalah model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah aktivitas pembelajaran di mana materi disampaikan secara langsung kepada siswa. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengelola materi tersebut secara mandiri, di mana mereka harus bisa menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian, atau melaksanakan pembelajaran secara mandiri setelah materi lebih awal disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah merancang pengelolaan pembelajaran, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Berikut adalah hal-hal yang akan dilakukan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengaturan ruang kelas. Yang kedua adalah pengorganisasian peserta didik. Dan di mana pengorganisasian peserta didik ini terdiri dari kegiatan klasikal, artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak didik dalam satu kelas dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama. Kegiatan klasikal umumnya dilakukan pada kegiatan pembukaan dan penutup. Pengorganisasian selanjutnya adalah kegiatan kelompok. Artinya, dalam satu satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok peserta didik melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan kelompok, hendaknya dipilih kegiatan yang diperkirakan dapat diselesaikan peserta didik pada waktu bersamaan. Pada umumnya, kegiatan kelompok digunakan untuk pengorganisasian anak pada saat kegiatan inti. Pengorganisasian yang selanjutnya adalah kegiatan individual. Kegiatan individual artinya setiap anak dimungkinkan untuk memilih kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan anak masing-masing. Komponen yang terakhir dalam perencanaan pembelajaran adalah perencanaan untuk melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Jadi, evaluasi atau penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala dan berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Jadi, hal ini juga yang tidak boleh terlupakan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, sehingga mulai dari kegiatan awal, kegiatan proses sampai dengan kegiatan akhir, semuanya tersusun secara terencana, dan ini kesemuanya merupakan komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan insya Allah dapat kita aplikasikan untuk kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Saya tutup dengan ucapan hamdalah
dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.